malam, selamat sore Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi arti penting bermain. Dalam arti penting bermain terdapat dua sub. Yang pertama, manfaat bermain secara umum. Yang kedua, manfaat bermain bagi usia dini. Dan saya akan menjelaskan satu persatu. Manfaat teori bermain. Manfaat bermain secara umum. Secara umum, bermain memiliki manfaat, yaitu bersifat fisik dan relasi. Secara fisik, bermain dipandang sebagai aktivitas menggerakkan badan, tetapi sebagian orang dewasa memanfaatkan bermain sebagai kegiatan berolahraga. Secara umum, bermain juga dianggap memiliki manfaat, seperti kenikmatan, kesenangan, relaksasi, pelepasan energi, pelepasan ketegangan, serta ekspresi diri. Secara umum juga, bermain dianggap sebagai penyalur hobi, dan bahkan membuat festival dan lomba yang menyatukan orang lain dalam konteks relaks, sehingga banyak hal yang dibicarakan tanpa menimbulkan gejolak yang berarti. Selain itu, bermain dimanfaatkan sebagai secara di mana mendidik anak, diantaranya banyak orang dewasa yang bermain dengan anak bukan karena dia bersifat anak-anak atau kelebihan waktu, tetapi ingin mendidik anak sehingga bisa tertanam kebersamaan, sportivitas, dan mengajarkan aturan bermain yang lebih baku. Adapun yang berpendapat bahwa bermain menurut Sigmund Freud pada tahun 1958, yaitu bermain juga bermanfaat sebagai terapi, diantaranya anak-anak ataupun orang tertentu yang mengalami trauma atau masalah serius bisa diterapi dengan cara bermain seperti bermain air, bermain pasir, memanjat, dan lain-lain. Dalam bermain juga menyiapkan ruang untuk memanfaatkan imajinasi seperti dalam bermain pengendalian, belajar perspektif seperti bermain boneka atau bermain peran, menemukan ide baru atau konstruksi, menemukan solusi dan kerjasama, serta mendapatkan konsep sistem seperti bongkar pasang. Dalam hal ini menunjukkan bahwa bermain menyegarkan, mengembangkan kognitif, melakukan melalui kreatif berpikir abstrak, melelahkan masalah, menguasai konsep baru, dan keterampilan sosial. Anak-anak yang bermain juga berperan sebagai orang dewasa karena mereka melakukan kontrak sosial seperti berbagi beban, saling membantu, atau membuat jaringan dalam berbagai aktivitas. Dalam kehidupan, anak-anak cenderung mampu kerjasama, berbagi, memperoleh kecakapan, mampu kerjasama, truth telling, atau membuat resolusi konflik, dan mengontrol emosi. Saat anak bermain juga mereka memiliki kesempatan untuk mengontrol ketahanan fisik, melatih otot, menghasilkan gerakan-gerakan baru, dan bahkan menyelesaikan tantangan fisik baru. Hal ini menunjukkan bahwa bermain bermanfaat bagi fisik motorik. Manfaat bermain pada anak usia dini. B. Pada poin kedua ini, anak pasti suka bermain karena bermain bagi anak membuat mereka ceria dan bahagia.
Bermain merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam periode pengembangan diri pada anak, meliputi dunia fisik, sosial, sistem komunikasi. Bermain berkaitan erat pada pertumbuhan anak. Itu menurut Garvey pada tahun 1990. Kegiatan bermain mempengaruhi perkembangan anak. Aspek perkembangan anak diantaranya aspek kesadaran diri, aspek emosional, aspek sosial, aspek komunikasi, aspek kognisi, dan keterampilan motorik. Itu menurut Carton dan Allen pada tahun 1999. Bermain memiliki kekuatan untuk menggerakkan perkembangan anak. Pada anak-anak, bermain merupakan landasan bagi perkembangan mereka karena bermain merupakan bagian dari perkembangan sekaligus sumber energi perkembangan itu sendiri. Itu menurut Hoare 1999. Beberapa para ahli pengikut Vygotsky yang berkemukakan bahwa bermain mampu mempengaruhi perkembangan melalui 3 cara. Yang pertama, bermain menciptakan zona of proximal developmental atau GVD, yaitu wilayah yang menghubungkan antara kemampuan aktual dan kemampuan potensi anak. Bermain memfasilitasikan separasi atau pemisahan pemikiran dan objek dari objek dan aksi. Artinya dalam bermain anak lebih mengikuti atau menuruti apa yang ada dalam pemikiran, yaitu dan pada apa yang ada dalam otak anak itu, karena bermain memerlukan pengertian suatu objek dengan objek yang lain, dan anak-anak mulai memisahkan makna atau ide pada objek itu dan objek itu sendiri. Menurut Barrett 1994, pemisahan dengan objek merupakan persiapan untuk perkembangan membuat gagasan dan pemikiran abstrak. Dan dalam pemikiran abstrak, anak mengevaluasi, memanipulasi, dan memonitor ide dan pemikiran tanpa mengacu pada dunianya. Bermain mengembangkan penguasaan diri dalam berbagai tindakan-tindakan. Sembarang anak bertindak sesuai skenario, misalnya bertindak sebagai bayi, di mana harus meniru tangisan bayi dan berhenti ketika sang ayah membujuknya. Hal ini memungkinkan suatu CPD untuk perkembangan fungsi mental pada yang lebih tinggi, di antaranya 1. Bermain mengembangkan kognitif anak. Menurut Bredekap dan Kongpli pada tahun 1997, bermain membantu anak membangun konsep dan pengetahuan. Anak-anak tidak akan membangun konsep pengetahuan anak. Anak tidak akan membangun konsep atau pengetahuan dalam kondisi yang terisolasi. Mereka berinteraksi dengan orang lain. Vygotsky juga menjelaskan bahwa anak sebenarnya belum mampu berpikir abstrak karena makna dan objek masih menjadi satu. Bermain mendorong anak untuk berpikir kreatif karena dalam bermain anak memilih sendiri kegiatan yang mereka sukai. Belajar membuat identifikasi tentang banyak hal, belajar menikmati proses, belajar mengontrol diri, dan banyak hal lain yang bisa dilakukan anak. Atensi sebagai
disitir. Hunson pada tahun 1973 bermain memiliki keyakinan bahwa permainan kombinasi atau combination play menjadi bagian penting pada pemikiran kreatif anak. Hofstede pada tahun 1996 menambah bahwa permainan merubah suatu bagian dari 6 wilayah pembelajaran, salah satunya wilayah kreatif. 2. Bermain mengembangkan kesadaran diri. Bermain mengembangkan kemampuan bantu diri, self-help. Anak bisa menentukan atau mengembangkan, meniru dan mempraktikkan orientasi hidup sehari-hari. Bermain juga mengembangkan kemampuan anak membuat keputusan mandiri. Melalui bermain juga dapat membantu anak-anak melakukan bermain berbasis proyek. Dan guru bisa membantu anak-anak menyusun kerangka kerja yang akan mereka gunakan untuk mengatasi sesuatu dengan sedikit resiko. Dalam hal ini, mendorong anak-anak untuk berani mandiri, mengatur diri mereka sendiri. Pengembangan sosial emosional anak. 3. Bermain meningkatkan kompetensi sosial anak. Menurut Catron dan Allen pada tahun 1999, bermain mendukung perkembangan sosial dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Interaksi sosial. Interaksi pada teman sebaya, orang dewasa, dan memecahkan konflik. Kedua, kerjasama, itu saling membantu, pola pergiliran. Yang ketiga, menghemat sumber daya, itu menggunakan dan menjaga benda-benda dan lingkungan secara tepat. Peduli terhadap orang lain, itu yang keempat, seperti memahami dan menerima perbedaan individu dan memahami masalah multibudaya. Yang keempat, bermain mengembangkan motorik anak. Dalam bermain, anak dapat mempraktikkan semua gerakan motorik kasar seperti meloncat, melompat, dan anak-anak mendorong untuk mengangkat, berjalan, melompat, berputar, dan merespon untuk irama. Bermain membantu anak menguasai keterampilan motorik halus. Melalui bermain juga dapat mempraktikkan motorik halus seperti menjahit, menata, bermain papan, dan mengecat. Yang kelima, bermain mengembangkan bahasa anak. Bermain membantu anak menangkas kemampuan berkomunikasi karena bermain menyediakan ruang dan waktu bagi anak untuk berinteraksi dengan orang lain. Mereka saling berbicara, mengeluarkan pendapat, dan bernegosiasi, dan menemukan jalan tengah pada suatu persoalan yang muncul. Jadi, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Salam, selamat sore. Terima kasih.